hormati Bapak Ketua Arkindo, Bapak Haji Resasa, yang saya hormati Bapak-Bapak semuanya dari Sabang sampai Merauke yang ikut dalam acara FGD ini. Izin saya untuk memaparkan tema tentang pertemanan landscape. Maaf, Mbak ini sudah bisa di-share ya? Bisa, Pak, bisa. Oke, baik ya. Baik, kita mulai untuk pemaparan tentang pekerjaan landscape pertamanan. Kita mulai dari pengertian taman. Taman merupakan sebuah tantangan, kesatuan secara utuh, dan menyeluruh antara segenap unsur-unsur lingkungan yang hidup yang saling mempengaruhi. Mungkin kita banyak mengetahui ya, bagaimana taman merupakan pelengkap dari sebuah hunian, bangunan, baik itu rumah ataupun area-area publik yang tidak bisa ditampilkan akan mampu memberikan sebuah nilai estetik tersendiri. Kemudian peranan dan fungsi taman dalam arsitektur landscape. Taman sebagai bentuk ekosistem mini, di mana taman merupakan tantangan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup. Kemudian taman sebagai tantangan lingkungan yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, atau bentuk. Kemudian taman sebagai bagian tantangan lingkungan, dan taman sebagai sarana koleksi flora dan fauna di kawasan perkantoran. Jadi taman memiliki peranan yang sangat penting sekali di dalam dunia arsitektur landscape sebagai pelengkap yang tidak bisa dipisahkan dalam komponen sebuah bangunan. Kemudian apa saja menjadi elemen dari taman? Elemen taman terbagi atas dua. Ada yang disebut dengan soft material, merupakan elemen yang dominan, seperti pohon, perdu, semak, penutup tanah, dan rumput. Kemudian ada hard material, ini disebut juga bangunan pelengkap seperti gazebo, rumah taman, kursi, kolam, pagar, pergola, dan fasilitas lain yang melengkapi dari komponen taman tersebut. Fungsi soft material taman, kalau secara garis besarnya, salah satunya adalah pelindung atau naungan, dan juga merupakan salah satu solusi dalam mengatasi masalah kebisingan atau suara yang mengganggu dari lingkungan sekitarnya. Kemudian pengarah, taman juga mampu menjadi penunjuk, ya, mampu memberikan arah yang dituju ke suatu tempat, ya, dengan membentuk seperti jalan setapak, seperti itu ya. Ini akan mampu memberikan mengarah kepada tujuan yang akan dituju. Kemudian pembatas, seperti kita lihat di jalan-jalan trotoar, banyak ya taman-taman yang digunakan sebagai pembatas selain sebagai penghijauan. Kemudian sebagai pemecah angin, untuk menahan angin ya, kalau di bangunan-bangunan yang mungkin bangunan public area yang lebih banyak pengunjungnya, ini memang sengaja untuk ditanam sebagai pemecah dari angin. Kemudian penghalang pandang, kemudian proteksi bau sebagai pengharum untuk menghilangkan bau yang tidak sedap atau menyengat. Kemudian fungsi dari hard material taman secara umum adalah sebagai penambah suasana untuk meningkat nilai estetik dan keindahan. Kemudian dapat membangkitkan jiwa seni seseorang sebagai tempat untuk meningkatkan rasa kenyamanan, keamanan, dan kenikmatan. Menambah pengetahuan sebagai tempat bertamasa, rekreasi, atau objek wisata. Jadi tidak lengkap sebuah bangunan, public area, atau apapun itu apabila tidak dilengkapi dengan taman. Karena ini akan menambah nilai estetika, nilai jual, ataupun nilai keindahan dari sebuah fungsi bangunan. Kemudian fungsi taman sendiri adalah fungsi untuk kesehatan, di mana taman dapat dianalogikan dengan paru-paru manusia bagi sebuah lingkungan. Kemudian fungsi untuk keindahan, di mana taman-taman ditata dengan baik dan dirancang dengan tepat dapat memberikan kesan asri, tenang, nyaman, dan menyejukkan.
Kemudian taman sebagai daya tarik, di mana taman ditata di lingkungan sebuah bangunan dengan penataan yang menarik akan merupakan daya tarik dari ciri khas dari bangunan tersebut. Taman sebagai penunjuk arah, di mana penempatan tanaman tertentu pada taman sedemikian rupa dapat menjadi penunjuk arah dan dapat mengarahkan gerak kegiatan di sebuah lingkungan. Jadi taman sangat memegang peran penting ya, mampu menjadikan sebuah identitas pada sebuah bangunan atau tempat. Bagaimana sebuah bangunan yang dikenal dengan tantangan aturan taman yang lebih estetik dan konsep yang Eropa ataupun minimalis itu kan akan sangat melekat kepada konsep sebuah bangunan. Kemudian taman sebagai penyaring debu, contohnya pada pabrik kilang minyak atau sektor industri lain yang mempunyai kontribusi pada pencemaran udara dari cerobong asapnya. Jadi taman juga mampu menetralisir ya pencemaran udara. Kemudian taman sebagai peredam suara dalam lingkungan keluar ataupun sebaliknya. Selain peneduh, taman juga sebagai pelestari ekosistem. Misalnya taman di sekitar bangunan yang terdiri dari berbagai tanaman dan pohon akan mengundang serangga, burung sebagai penyebar bibit, penyelang jenis tanaman, penyerbuk, dan sebagainya yang akan berperan sebagai pelestari lingkungan. Jadi secara tidak langsung taman juga memberikan dampak terhadap ekosistem yang ada di lingkungan. Taman sebagai fungsi simbolik, misalnya nilai-nilai simbolik sering mempengaruhi penataan tata hijau, baik tata ruang kota maupun penataan halaman-halaman bangunan. Taman juga berfungsi sebagai pencegah erosi, di mana materi taman berupa tanaman, terutama tanaman penutup tanah seperti rumputan, dapat mencegah pengikisan tanah atau erosi yang diakibatkan oleh hujan atau konstruksi tebing yang sudah tidak bagus. Kemudian perencanaan taman. Perencanaan taman berpijak kuat pada dasar ilmu lingkungan, ekologi, dan pengetahuan alam. Bergerak dalam kegiatan penilaian atas lahan yang luas dalam mencari ketepatan tata guna tanah di masa yang akan datang. Jadi perencanaan taman sangat erat sekali hubungannya dengan ilmu lingkungan, ekologi atau ekosistem dalam sebuah konsep yang akan kita tuangkan kepada dalam konsep sebuah lingkungan secara umum. Kemudian ada perencanaan tapak. Perencanaan tapak terkait dengan pengaturan fungsi ruang, sirkulasi, sarana prasarana, nilai-nilai keindahan dan kenikmatan dengan air dan lingkungan tanah, berbagai benda serta keadaan yang di atasnya. Kemudian perancangan detail taman. Perancangan detail taman terkait dengan pengaturan komposisi vertikal, horizontal, tata bentuk, tata warna, tata tekstur, tata aroma, dan tata gerak. Pengaturan tata fungsi, tata bahan, penggambaran, dan perhitungan konstruksi, biaya, ketentuan spesifikasi, dan uraian teknis pemilihan bahan tanaman di bawah. Jadi perancangan detail taman ini sangat dipengaruhi oleh kondisi atau existing yang ada di lapangan. Kemudian dibuat konsep ya, konsep untuk desain yang benar-benar bisa diterapkan dengan kondisi lingkungan yang ada dan ekosistem ada di lapangan itu sendiri. Selanjutnya, karakteristik lahan kaitannya dengan pembuatan taman. Ada tata letak dan aktivitas lahan di mana bangunan akan didirikan. Peta kontur lahan tersebut, jenis taman, kekuatan tahan untuk menahan bangunan, kekuatan taman untuk menahan bangunan, kesesuaian lahan, atas tanaman yaitu kesuburan, tata letak bangunan dan persediaan. Jadi ini merupakan dasar-dasar dari karakteristik dalam menentukan konsep sebuah taman yang akan kita lakukan. Kemudian ada klasifikasi tanaman atau pengisi tanaman. Ada satu klasifikasi hortikultura, Pak. klasifikasi dan ekologi, toleransi dan resistensi suhu minimum, optimum, dan maksimum. Jadi ini merupakan faktor yang menentukan dalam menentukan jenis-jenis tanaman yang akan kita gunakan. Ada pH-nya, kemudian jenis sifat penyebaran pembuangan pembuahan. Ini sangat ilmu ekologi. Iya ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada klasifikasi fisik. Klasifikasi itu mencakup ukuran tanaman dewasa, tekstur, kecepatan tumbuh, lamanya, umur pertumbuhan, anual, binual, atau perennial. Jadi ini
erat kaitannya dengan seperti contohnya di rumah-rumah real estate ya. Mereka menggunakan tanaman-tanaman yang sudah besar. Nah, disinilah kita menentukan konsep apa yang akan dibuat. Kemudian bentuk alami, teksturnya, warna, aroma, dan perencanaan tanaman. Kemudian Bintang di tanaman DPR, landscape Pak dan Bintang. pengaturannya. Di DPR. Tanaman landscape adalah tanaman Apa yang belum, sempit? sedang, dan sudah dibudidayakan Di Pak ditanam atau Watu. sudah ada di suatu tapak lahan secara Ya kan kalau fungsional, Pak Amin. berdaya guna secara estetis, memiliki nilai seni, nilai keindahan, sehingga antara satu dan lainnya dapat melahirkan sesuatu kesatuan yang harmonis. Ini adalah tanaman landscape dan teknis pengaturan. Kemudian tujuan dari pengaturan landscape, selain meningkatkan keindahan suatu areal, peningkatan nilai tambah bangunan, menggabungkan konsep alami pada bangunan agar melahirkan konsep yang natural, memberikan kepuasan pada halayak ramai, kontrol bagi pengendara dan pejalan kaki, memodifikasi lingkungan, tempat rekreasi, meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya alam, dan mengurangi polusi suara. Ini merupakan salah satu tujuan atau dibuatnya sebuah taman. Kemudian seleksi tanaman berdasarkan habitus atau fungsional. Ada berdasarkan morfologi, tanaman dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu tanaman indoor dan outdoor. Kemudian tanaman peneduh, tanaman yang dapat menghalau silau matahari atau refleksi cahaya, ini kendaki dapat dikurangi dengan cara menanam tanaman yang berfungsi untuk peneduh. Ini biasa digunakan di rumah-rumah tinggal ya, biasanya di halaman-halaman depan untuk menahan cahaya yang masuk ke dalam rumah. Kemudian tanaman indoor, tanaman yang digunakan untuk mempercantik suasana ruangan. Ada beberapa alasan dalam menentukan tanaman indoor. Pertama, daya pikatnya ya, pasti keindahannya. Memiliki nilai estetik dan terletak pada keindahan atau daun ataupun bunganya. Kemudian penampilan, misalnya beberapa jenis tanaman dapat berubah penampilannya pada waktu muda atau tua. Kemudian siklus hidupnya, ini juga menjadi bahan perhatian juga. Berapa lama dia bertahan dalam umurnya yang dalam konsep penghijauan. Kemudian laju pertumbuhan, seberapa cepat dia akan tumbuh. Apakah nanti akan menjadi masalah kalau laju pertumbuhannya semakin cepat, yang dimana akar-akarnya akan mampu merusak konstruksi bangunan. Ini merupakan salah satu pertimbangan yang harus dijadikan sebagai acuan dalam menentukan konsep taman indoor. Kemudian tanaman outdoor juga dilihat dari keindahannya, tergantung pada pilihan landscape-nya, di mana landscape memiliki makna penggunaan tanaman outdoor yang berfungsi untuk menambah keindahan atau lainnya. Kemudian penanaman di larangan dapat menggabungkan beberapa jenis tanaman ataupun hanya satu jenis. Jadi dalam menentukan jenis tanaman, pohon pelindung untuk outdoor, kita bisa menggabungkan beberapa jenis ya dengan melihat klasifikasi juga jenis tanah, lingkungan, terus suhunya juga. Jadi sangat kompleks sekali kalau untuk taman kalau untuk mendapatkan hasilnya yang benar-benar maksimal. Kemudian jenis tanamannya, tanaman hias ditempatkan di luar, apakah di perkarangan, di samping, ataupun di sekitar ruangan yang lain. Kemudian fungsi dari tanaman hias outdoor, satu, memberikan nilai fungsional, memberikan efek hijau. Dan ini otomatis akan berpengaruh kepada psikologis. Psikologis adalah psikologis dari pemilik rumah. Dengan memberikan warna-warna yang hijau ini, otomatis akan mampu memberikan kenyamanan. Karena warna hijau ini cenderung warna teduh. Dia bersifat menetralkan. Kemudian juga mencegah erosi. Kemudian tanaman hias di luar dapat pula menjadi daya tarik tersendiri bagi keasrian rumah. Kemudian ada tanaman peneduh. Tanaman peneduh mempunyai banyak sekali manfaat. Selain mempercantik jalan, tanaman peneduh biasanya merupakan sebuah pohon dapat membuat suasana serasa teduh dan asri. Ini banyak kita temukan ya di komplek-komplek real estate. Ini banyak sekali tanaman-tanaman peneduh yang digunakan sebagai landscape, sekalian sebagai mempercantik jalan, area-area pasus-pasum. Kemudian ada tanaman peneduh yang jenis tanaman peneduh dibedakan sesuai dengan tempat di mana mereka akan dijadikan sebagai tanaman peneduh itu sendiri. Mungkin ini sedikit pemaparan gambaran sekilas tentang landscape pertamanan. Mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita lakukan pertanyaan interaktif ya.
Mungkin rekan-rekan atau bapak-bapak sekalian tentu sudah sering ya mengerjakan seperti ini, karena ini tidak lepas dari pekerjaan kita sebagai kontraktor ataupun konsultan yang berkecimpung dalam dunia konstruksi. Saya rasa demikian pemaparan saya. Eh, Silakan kita masuk untuk sesi selanjutnya. Saya kembalikan kepada Mbak Desi, silakan. Terima kasih. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Veno. Mau nutup ini Pak, ditutup dulu materinya. Ya, baik. Bapak Ibu, ditunggu untuk ada yang mau tanya-tanya soal tentang pekerjaan landscape tanaman, pertamanan. Dipersilahkan yang ingin bertanya. Silakan hand screen, Bapak Ibu. Ya, oke. Pak Beni ingin bertanya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang. Kepada Selamat Pak siang, Pak. Reno, Pak Veno, terima kasih Pak. Luar biasa pemaparannya. Mendengar apa yang dipresentasikan itu luar biasa bagi kami Pak. Karena kami tentunya menganggap ini merupakan hal yang awam bagi kami. Namun demikian ini juga sangat lumayan bagusnya, mengingat penampilan taman di satu kawasan itu akan mencerminkan indahnya daerah itu. Kalau kita membandingkan antara daerah Jakarta dan Kupang, saya ada Kupang NTT Pak, DPD NTT Arkindo. Tentu jauh berbeda Pak antara langit dan bumi dari aspek pertamanan. Ini yang membuat kami mendengar materi ini sangat luar biasa. Untuk itu mungkin ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Pak. Yang pertama, kalau membaca dari Undang-Undang Bangunan itu tentu KDB-nya 60-40. Tentu itu bagian luas bangunannya, koefisien dasar bangunannya 60, sedangkan yang lahan yang kosong yang bisa diatur jadi taman itu 40%. Taman itu akan menentukan sejauh mana keindahan itu bangunan. Mungkin kami mau tanyakan Pak, karena taman ini sangat penting untuk bisa menentukan sejauh mana keindahan kota itu ataukah bangunan itu atau kawasan itu, maka tentunya tergantung daripada perencanaannya. Perencanaan itu tentu aspek biaya juga akan menentukan. Bersyukurlah kalau itu tuh bangunan pemerintah Pak. Tetapi kalau bangunan pribadi atau swasta tentu dia menentukan sejumlah biaya. Apa mungkin ada kemudahan lain, ada regulasi atau undang-undang atau menyangkut dengan satu contoh-contoh semacam buku petunjuk atau mungkin ada gambaran umum sehingga biaya orang-orang pemilik rumah-rumah pribadi itu membaca buku itu dia ada gambaran, oh ini mungkin lebih bagus tanpa menggunakan konsultan perencana. Mungkin ini yang kami meminta, apakah mungkin ada semacam buku-buku atau petunjuk ataukah ya ada aturan-aturan lain yang bisa membantu mendukung terutama rumah-rumah pribadi Pak. Lain halnya ke rumah pemerintah. Nah, inilah yang kami ingin tanyakan. Kira apa? Kemudian satu sisi lagi menyangkut dengan biaya konsultan Pak, perencanaan. Kalau untuk bangunan konstruksi fisik, katakanlah gedung umpamanya, kita tahu biaya konsultan perencanaan itu berapa persen. Apakah standar itu dipakai juga untuk perencanaan untuk landscape atau perencanaan untuk taman atau bagaimana Pak? Mungkin itu untuk sementara, mohon petunjuk dan bantuannya. Terima kasih Pak Veno. Selamat siang. Terima kasih. Izin apa langsung saya jawab, Mbak Yuni? Iya Pak, boleh Pak langsung dijawab saja Pak pertanyaan dari Pak Beni. Baik Pak. Terima kasih Pak Beni pertanyaan. Apa kabar Pak NTT Pak? Sehat Pak? Ya sehat, alhamdulillah sehat Pak Veno. Siap Pak. Jadi memang masalah landscape ini menarik Pak untuk dibicarakan karena dia tidak lepas dari sebuah tantangan ya. Jadi sebuah bangunan itu tidak bisa dikatakan indah, dikatakan sejuk nyaman kalau tidak dilengkapi dengan landscape atau tamannya. Itu sudah Benar. pasti. Nah, memang kalau di dalam aturan yang pemerintah adalah 60-40% Pak ya.
60 Iya. boleh dibangun, 40% adalah pasos-pasum, taman segala macam. Tapi pada kenyataannya sekarang ternyata kan banyak juga yang belum terrealisasi. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang kira-kira solusinya apa supaya orang-orang awam lebih paham tentang konsep di mana apa ada ke buku panduan. Ada Pak, mungkin kalau kita secara otodidak, sekarang kan sudah banyak Pak ya apa namanya buku-buku majalah yang taman seperti majalah Asri salah satu contoh ya. Di situ tuh sudah ada juga tuh taman-taman cara membahas. Paling tidak kita memahami bahwa konsep bangunan seperti ini ya kira-kira konsep taman yang digunakan adalah jenis-jenis pohonnya seperti ini, mungkin pohon perdu atau pohon apa gitu ya Pak ya. Iya, ya. Tapi memang untuk mendapatkan hasil maksimal mau tidak mau, memang kita harus melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya Pak. Itu. Benar, benar. Nah, apalagi yang sifatnya bangunan publik ya, yang memerlukan kenyamanan, ketan seperti hotel, itu tidak bisa kita apa namanya kita konsep dengan hanya mempelajari dari buku ataupun dari kan sekarang YouTube banyak Pak ya cara mengatur taman, begitu kita ketik langsung keluar semuanya cara mengatur Pak. Tapi akan berbeda dengan konsep yang dibuat oleh orang yang benar-benar diahli dalam landscape. Itu Benar, pasti berbeda. benar. Kemudian selanjutnya apakah ada standar landscape dalam bangunan seperti dalam proyeknya sesuai dengan yang bangunan Pak ya. Kalau kita Ya, konsultan sekian persen kan gitu Pak ya ada ininya. ya, betul, Jadi betul. memang landscape ini kalau dia kan masuk ke bagiannya seni nih Pak. Jadi kalau sudah bicara seni ini kita abstrak Pak, agak susah untuk mendefinisikan, ya kan? Benar, benar. Jadi ada orang yang mengatakan, oh anggarannya sekian, mungkin 100 juta itu sudah bagus. Tapi di sisi lain ada lagi yang bilang, oh belum apa-apa. Karena keindahan itu harus dinilai dengan harga 500 juta. Begitu juga seterusnya. Jadi kembali lagi ke kebutuhan kita, Pak. Kebutuhan Betul, kita, dan tidak juga selamanya bahwa yang bagus itu mahal. Tidak juga seperti itu. Jadi balik lagi bagaimana kita memilih komposisinya. Komposisi tanamannya, pengaturannya. Nah, mungkin itu yang ini kan. Kalau untuk secara standarnya untuk saat ini sepengetahuan saya Pak belum ada standar ya untuk harga taman karena memang ini masuk ke bagian seni ini Pak larinya. Kalau seni memang iya, tidak iya. bisa kita definisikan. Kita menganggap oh ini kok mahal sekali gitu kan padahal kerjaan cuma ini. Tetapi kita tidak melihat dari jumlahnya atau komponennya tetapi nilai seninya itu yang kita jual gitu loh. Benar. Kira-kira seperti itu Pak. Mungkin Iya, iya, dari Pak. rekan mungkin bisa menambahkan kalau ada yang kurang. Terima Baik, Pak. kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Beni atas pertanyaannya. Selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Yang ingin bertanya. Halo, halo, ya. Ya, halo Pak dari PT Gala, Ya, dipersilakan. bisa saya bertanya, saya bisa bertanya. Oh, bisa Pak, dipersilakan untuk bertanya. Ya, baik Pak. Saya Nursiwan dari Dewan Pimpinan Pusat, Arkindo juga. Saya ingin bertanya Pak, kalau kita buat taman-taman, misalnya buat perkantoran yang besar, gimana kalau kita tanam itu tanaman keras? Misalnya dulu karena Direktur Jenderal Kehutanan tanaman keras, tanaman lunak. Nah, tanaman keras misalnya pohon-pohon apa yang mengandung yang buah-buahan, gitu. Sehingga buah-buahan itu juga di samping menarik dan bagus kelihatannya membuat suatu kawasan menjadi tenang, indah dan damai. Kemudian juga baru di situ dibuat ada kolam-kolam, ada dan lain sebagainya. Jadi mohon ini Pak penjelasannya seperti itu. Bagaimana kira-kira menurut Bapak? Terima kasih Pak atas waktunya. Baik Pak, terima kasih Pak pertanyaannya Pak. Jadi boleh tidaknya kita menanam pohon seperti pohon apa tadi? Pohon mangga seperti itulah ya, buah-buahan ya. Ini kembali lagi ke konsep ini kembali lagi ke konsep ya, ke konsep desain yang dibuat oleh perencana taman. Jadi sebenarnya jenis-jenis pohon keras memang kan itu diperuntukkan di luar selama akarnya tidak mengganggu konstruksi nanti ke depannya. Nah, boleh dan tidaknya ini mungkin yang bisa dilakukan adalah sesuai dengan perencanaan landscape yang dibuat. Apakah di situ nanti ada dimasukkan jenis tanaman seperti itu? Kalau boleh, boleh saja Pak, tidak ada masalah. Karena yang namanya komposisi taman, kita menggabungkan semua yang ada selama itu dianggap perlu dan bisa memberikan efek estetika yang indah bagi bangunan tersebut.
boleh-boleh saja. Tapi kembali lagi ke perencanaannya, apakah itu direncanakan atau tidak gitu. Demikian Pak ininya Pak, jawaban dari saya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Pak Nursiwan. Selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Atau bisa saya tunjuk untuk ini bertanya. Dari Pak Mirza Rizkan dari Aceh, silakan ingin bertanya. Dari Jawa Saya Barat. ini. Jawa Barat. Oh, dari mana? Jawa Barat. Oh iya Pak, dipersilakan Pak. Assalamualaikum. Bang Vin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Endra. Sudah diutus dengan Ketum Pak Haji Reza, saya sebagai petugas di Jawa Barat gitu. Siap. Apa kabar? Sukses selalu. Ya, saya tertarik ini dengan adanya landscaping atau penghijauan. Kebetulan saya dipercaya untuk sebagai tenaga ahli, tapi bukan sebagai landscaping, tapi boleh juga nanti saya usul juga di rumah sakit Ujung Berung tipe D dengan 8 lantai. Kebetulan saya pulang pergi dari, dan di situ ada beberapa yang perlu dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman, tapi tanaman apa yang cocok untuk di rumah sakit kira-kira gitu, Bang Vino. Di situ tempatnya luasnya tanah 1 hektar. Luas tanah 1 hektar dengan ketinggi bangunan 8 lantai rencananya itu. Apakah akan dibuat untuk tiap lantai ada tanaman yang kaitannya bukan tanaman yang kaitannya untuk akarnya akan rusak bangunan, tapi tanaman apa yang kira-kira cocok untuk tanami gitu, Pak Vino. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endra. Jadi gini, untuk konsep ini kan lari ke konsep ya. Jadi sebelum kita menentukan konsep apa yang akan kita gunakan, tentu kita harus tahu dulu kondisi lingkungannya dulu ya. Lingkungan ekosistemnya seperti apa, tanaman apa yang bisa bertahan di situ. Nah ini tidak lepas juga dari harus kita ketahui juga nih tanahnya juga kalau untuk tanaman-tanaman penduduk. Cuman yang bisa kita sarannya, yang menentukan ini kembali lagi, yang menentukan ini konsep seperti apa adalah konsultan landscape, itu yang bisa menentukan. Tetapi tentu mereka setelah melakukan investigasi ya, melakukan survei lokasi, mempelajari tentang lingkungan-lingkungan di situ. Tetapi kalau untuk tanaman-tanaman yang berada di lantai 2 atau 3 atau seterusnya ke atas, yang jelas kita tidak boleh menggunakan tanaman-tanaman yang berat ya, artinya tanaman yang keras. Mungkin hanya sejenis tanaman yang sudah dimodif atau dibonsai lah ya. Jadi dia akarnya tidak terlalu kuat, tidak terlalu besar. Jadi dia cukup hidup di pot-pot bunga. Dan ini pun harus kita hitung juga. Ini kembali lagi ke jadi beban bangunan nanti kan. Dan ini masuk ke dalam daya dukung bangunan kita. Ini perlu diperhitungkan juga. Apakah itu penting kita buat konsep seperti itu? Kan gini, kita melihat segala sesuatu itu kan ada fungsi dan estetika. Ada yang hanya estetika, tetapi fungsinya tidak ada. Ada juga yang memiliki fungsi dan estetika. Nah, yang harus kita gabungkan ini adalah antara fungsi dan estetikanya harus sejalan. Jadi secara fungsi dapat dan secara estetiknya juga dapat. Nah, ini yang perlu kita telaah atau kita telusuri. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus melakukan survei pada sebuah kawasan atau tempat yang akan kita desain untuk sebuah konsep landscape. Saya rasa begitu, Pak Endra, jawabannya. Terima kasih, Bang Vino. Ditambah lagi, sepertinya juga di situ kebetulan mengacu pada Permen mengenai tata bangunan nomor 40 tahun 2009 kalau nggak salah mengenai kesehatan, itu mengenai bangunan tata ruang rumah sakit. Dan di sini mengacu juga kepada ini juga green building kalau nggak salah Permen PR nomor 8 berapa tahun 2003 kalau nggak salah ya. Itu mengacu pada green building bangunan hijau. Kemarin dibahas juga pada saat di ED
pada saat Dede itu rancu, belum ada yang mengerti permasalahan itu. Kalau seandainya nanti saya izin dulu dengan tim rumah sakit, bila mana ada Zoom atau bagaimana, kita ikut sertakan Bang Veno bagaimana? Beratan atau tidak, Bang Veno? Boleh Pak. Sambil Oke kita ya. sambil menggali dulu Pak ya. Oke, Sambil kita silakan. pelajari. Boleh. Ada tertarik mungkin kita dimasukkan dalam tim untuk masalah landscaping dalam bangunan rumah sakit itu ya. Oke, terima kasih Bang Veno. Siap. Nanti saya mau Ya, cek lagi sama-sama. Terima kasih kok. area Purwakarta nih, mau menuju ke Jakarta. Oke. Assalamualaikum. Ya. Sukses selalu. Ya, Pak Haji Reja. Terima kasih. Ya, baik. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Hendra atas pertanyaannya. Selanjutnya yang ingin bertanya untuk Pak Rahmat. Pak Rahmat, apakah mau bertanya Pak Rahmat? Masih adakah Pak Rahmat? Iya, ada. Baik. Selamat siang Pak Veno. Siang Pak. Ya, Pak. Boleh dibuka Pak kameranya Pak biar bisa di spotlight. Sebentar saya buka. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih. Pak Veno, apa namanya terkait dengan landscaping ini Pak? Kebetulan saya punya pengalaman terkait dengan pembangunan satu kawasan perumahan. Lalu kemudian isu yang berkembang atau katakan tadi yang narasi yang dibangun adalah taman sebagai paru-paru atau jantungnya kota. Dan hari-hari ini yang tadi juga dipaparkan bahwa taman menjadi salah satu opsi di dalam mereduksi polusi udara. Tentu dengan fungsi daripada pepohonan tersebut. Saya hanya ingin bertanya begini Pak, artinya gini, regulasi yang terjadi di masing-masing daerah terkait dengan, kita nggak bicara RUTR, artinya rencana umum tata ruang, lalu kemudian kalau kita asistensi terkait dengan set plan, itu porsi taman itu sedikit sekali Pak. Kalau kita dilihat coupling efektifnya 60%, coupling 40%-nya itu sarana dan prasarana. Nah, di situ kan ada unsur tamannya. Paling banter itu 5%, Pak. Bagaimana ini bisa kita menjadi paru-paru dunia lah, istilah kata seperti itu. Nah, ketika kita berbicara porsi, lalu kemudian fungsi, ini tentu kan kita mesti secara kolektif melalui lembaga, kita sorong itu ke pemerintah, berdasarkan pengalaman kita dan seterusnya, bagaimana caranya kita berkontribusi mensosialisasikan ini Pak, gitu Pak. Mungkin nanti ke ketum, Pak Ketum bisa kita coba cari satu skema bagaimana caranya kita sorong di dalam hal ini katakan kementerian, PUPR terkait dengan care-nya kita terhadap taman Pak. Jadi kalau di Kota Bekasi sendiri, kebetulan saya tinggal di Kota Bekasi, itu malah coupling efektifnya 70% Pak. 30% coupling non-efektif. Nah, ini juga apa namanya, ya artinya terkait dengan regulasi. Artinya bagaimana caranya kita bisa mendorong atau memberikan satu saran yang baik kepada pemerintah berdasarkan kita punya satu lembaga dan tentu didasari dengan satu pengalaman-pengalaman yang empiris gitu Pak. Melalui pintu mana kita bisa mendorong itu, lalu kemudian lalu kita juga bahu-membahu sebagai pelaku mensosialisasikan ini di daerah masing-masing, bagaimana atau ya bagaimana pentingnya taman untuk kehidupan kita gitu Pak. Mungkin jadi singkatnya pertanyaannya adalah domainnya siapa ini, lalu kemudian kita bisa berkontribusi terhadap landscape ini untuk tata kelola kehidupan kita yang lebih baik itu Pak. Saya kira itu dulu Pak sementara Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Rahmat.
Ini memang masalah yang sering kita hadapi nih Pak ya. Kebetulan saya juga di Jambi, ada juga bermain sedikit di perumahan. Itu betul sekali itu Pak. Kita kan KDB-nya 60-40%. Betul, betul. Agak sedikit berbeda memang. Kalau pengusaha kan berpikir gimana caranya jadi coupling semua Pak ya. Ini Betul. repot. Jadi Betul. coupling semua, jadi dijual semua. Itu. Jadi balik lagi memang kan harus duduk bersama Pak. Di Betul. antara penyedia perumahan, ke salah satunya ya. Terus pembuat regulasi kebijakan dalam hal ini pemerintah. Sebenarnya aturannya sudah ada Pak, aturannya sudah jelas. Cuma sekarang tinggal kita mau nggak mau kita terapkan. Kalau kita pemerintah juga berani menerapkan 60-40, ya berjalan. Ya. Tetapi pada prinsip ternyata yang pada saat mengajukan set plan, kita ajukan di Dinas Perki misalnya ya, ajukan minta persetujuan. Ya ternyata banyak juga kawan-kawan kita yang hanya cuma 20% itunya. Tapi couplingnya yang KDB-nya. banyak. Nah, Coupling jadi efektifnya ya. iya, kalau bisa coupling semua gitu kan, maunya kan begitu. Betul, betul Pak. Betul. Nah, itulah Pak, ini kembali memang agak susah nih Pak. Sebenarnya regulasinya jelas, aturannya jelas. Tetapi yang menjalankannya ini jadi persoalan, apakah ini mau ditegakkan atau bisa selesai dengan ya istilahnya apalah sambil ngopi selesai kan gitu Pak ya. Ujung-ujungnya kan Betul. begitu kan pada akhirnya. Iya. Jadi kalau domainnya jelas, domainnya adalah pemerintah yang terkait. Salah satu halnya mungkin ya Perkim lah, Dinas Pertamanan segala macam. Kalau aturan itu ditegakkan, otomatis akan berjalan. Mungkin dari domainnya dari instansi pemerintahan pertamanan bisa memanggil para stakeholder yang terkait, bisa dari asosiasi-asosiasi ya perumahan. Kalau kita kebetulan saya di Jambi Pak, kebetulan nanti ada Apersi, ada Ya. bisa dipanggil lah kita ya untuk duduk bersama bahwa ini harus diterapkan kan gitu. Tapi tidak hanya sebatas wacana aja, nggak selesai hanya di meja aja gitu loh Pak, harus diawasi. Gitu, Pak. Ya. Jadi ini memang maha berat ini Pak untuk menerapkan seperti itu Pak, karena kita sendiri pelakunya juga ya gimana gitu. Ada kontra ya Pak. Ya, memang begitu Pak. Ketika kita berbicara regulasi, lalu kemudian ya mohon maaf ya, sekarang ini juga peran daripada dengan aturan-aturan yang baru ini, sepertinya peran daripada lembaga dalam hal ini asosiasi juga dia dalam hal ini kalau lokal konten Pak ya, artinya di Kota Bekasi menjadi kurang begitu berjalan kemitraan ini Pak. Artinya masukan-masukan secara konstruktif, lalu kemudian tidak ada satu dialog atau komunikasi yang memang sebagai kemitraan antara kita sebagai lembaga asosiasi dengan pemerintah. Nah mungkin kepada Pak Ketum perlu kita pikirkan bersama-sama ini. Kita sebagai pelaku juga ingin juga tentu tidak hanya laba saja yang diutamakan ya Pak ya. Artinya kita juga memikirkan kehidupan yang akan datang untuk anak cucu kita juga gitu Pak. Itu kan secara ininya. Saya kira mungkin peran kita lah yang perlu kita coba ini Pak. Ini dengan adanya FGD ini juga ya alhamdulillah saya bersyukur sekali Pak ada satu dialog walaupun ya terbatas dikatakan di Arkido saja dan mungkin juga undangan-undangan yang lain. Tapi ini adalah satu media diskusi yang juga bisa mengantarkan pada masukan untuk katakan pemerintah sesuai dengan perkembangan zaman gitu Pak. Ya memang harus dari kita dulu nih kayaknya Pak ya. Betul. Tapi nggak bisa juga kalau kita saja cuman pembuat regulasi juga nggak ini ya nggak jalan juga kan. Betul Pak, betul. Sekarang ini di Kota Bekasi cemaran terkait dengan kali tercemar, wali kota sudah hands up terhadap pencemaran ini, lalu kemudian bahan baku daripada air, semuanya terkait dengan sebenarnya goodwill sebagai pelaku yang juga harus punya satu tanggung jawab untuk memberikan satu masukan juga sih Pak sebenarnya. Makanya ketika peran asosiasi dalam tanda kutip agak sedikit menjadi terbatas, lalu kemudian kemitraan menjadi katakan kurang begitu berjalan, ini menjadi handicap juga. Hampir semua asosiasi di Kota Bekasi juga begitu Pak. Tidak ada satu dialog yang ini terkait dengan utamanya sosialisasi regulasi yang ada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lemah sekali kita Pak. Gitu. Makanya mungkin nanti dengan adanya FGD ini
ya kita bisa membawa sumbang saran kepada katakan apa namanya Baik, baik Pak. Ya mudah-mudahan nanti ketum kita bisa memfasilitasi Pak. ya, ya. Tidak Jadi, apa yang kita bahas ya, di sini bisa sampai ya Pak Ketum ya. Salah dulu ya. Maaf, Pak Beno. Ya, ya. Ini memang ini tugas yang berat. Kalau nasional kan saya ini ada forum komunikasi tingkat nasional. Saya ini sebagai koordinator. Dulu saya kalau yang begini-begini saya udah ngomong sama mereka, sama terutama PU ya, yang membuat regulasi. Itu yang kedua, arsitek juga begitu. Jadi memang tumpuan asosiasi ini ke saya gitu. Makanya saya harus ngadain kayak begini. Nah, makanya Pak Rahman tadi itu sangat bagus sekali. Nah, mungkin nanti dengan adanya ini kita tingkatin lagi eventnya, bukan FGD aja, nanti beberapa asosiasi saya kumpulin, ya kita bikin surat kepada pemerintah, ya kayak Jambi itu permasalahannya udah ada kan, Bekasi udah ada, apalagi Jakarta sekarang nih, ya ampun. Ya kita lagi parah nih Pak Ketum di Jambi sekarang asap. Parah sekarang nih. Nah makanya dengan adanya ini, ya ingetin saya aja lagi, nanti kita kalau udah waktu senggang, memang saya udah rencana nanti Arkindo, Akuindo, Ataksi, mungkin beberapa teman lagi nanti saya gabungin, kita undang mereka tuh. Siap-siap bertanya, dari hasil itu nanti kita bikin surat. Saya biasanya begitu. Nanti juga Bang Manahara kita ngomong sama dia juga. Nah, kalau landscape itu sebidangnya kita ada. Tapi ya buat SKK-nya ada asosiasinya. Ya melempem tuh. Ya, betul. Ini yang jadi permasalahan gitu. Kalau saya kepengen begini-begini bingung gitu kan. Ini saya juga beberapa hari lagi akan menghadap si Pak Taufik. Nah ini masalah landscape juga, masalah IAI, banyak yang mau bikin SKK nggak bisa. Mereka nggak mengeluarkan segala macam. Bagaimana kita yang mau meningkat, yang masalah yang sangat-sangat gawat kan? Nanti kita sama-sama, nanti kita kumpul. Ya inilah kita keluar ide-ide kita bikin surat. Saya sangat setuju banget. Saya terima kasih pada para ya. Oke, itu aja setelah saya. Terima kasih. Lanjut, Pak Beno. Ada yang mau ditambah lagi nggak? Kembali ke Mbak Desi nih. Ya, dari sini. Ya, oke, baik. Yang selanjutnya ada yang mau bertanya untuk Pak Mirza. Apakah mau bertanya Pak? Pak Mirza dari Aceh. Mirza. Pak Mirza mau bertanya. Masih ada nggak tuh Mirza? Udah kabur? Masih ada Pak, cuman nggak tahu nih orangnya kemana. Lagi ngopi kali dia. Dari CV Sukma Arya Pak, mau bertanya. Siapa yang lagi ngopi Pak Reja? Cepat. Nanya. Selamat siang Bang Pino. Siang Pak. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Ini saya mau tanya nih, mungkin ada perbedaan kah yang pertamanan ini sama bangunan hijau ya kaitannya nih? Kemarin kan ada pemaparan dari Pak Hidayat ya, Pak Rahmat Effendi nih tentang efisiensi ternyata ya penghijauan. Nah, ini apa ada kaitannya dengan gedung hijau dengan pertamanan landscape ini? Ini apa perbedaannya, Bang Pino? Ya sebenarnya ya terima kasih Pak Andri. Sebenarnya ini bagian dari komponen tidak terpisahkan ya. Itu kan dari bagian landscape juga. Jadi yang namanya go green, yang apapun itulah yang berkaitan dengan lingkungan ya itu masuk dalam satu kesatuan lah ya. Jadi mungkin hanya bagian-bagiannya saja yang ini konsepnya go green, ini konsep yang mungkin lebih kepada naturalistik ya. Itu sebenarnya hanya tapi mereka masuk ke dalam satu badan gitu ya, satu badan tetapi dengan bagian-bagian yang komposisi-komposisi yang berbeda gitu. Sebenarnya satu kesatuan aja Pak, tetap aja larinya ke landscape juga kan, konsep taman juga. Kalau dalam pengerjaannya kan tetap juga ahli taman juga yang mengerjakan nanti kan. Iya. Bukan ahli bangunan kan yang ngerjain. Jadi kira-kira begitu Pak Andri. Oke. Kayaknya habis kopi nih ya.
Oke, Kata Pak makasih. Ketua habis ngopi tadi. Tambahin, Iya, habis tambahin ngopi, sedikit. makanya kita scroll dulu nih. Cuman dipanggil Pak Reja aja nih, kita muncul. Pak Andri, tambah sedikit ya Pak. Saya boleh menambahkan, kebetulan Iya, kemarin silakan. saya mempresentasikan bangunan gedung hijau. Iya. Bangunan gedung hijau itu adalah definisi itu kemarin yang saya sampaikan adalah bangunan yang memiliki persyaratan bangunan plus satu perencanaan yang terukur dan signifikan terkait dengan ini Pak, mengurangi emisi gas. Artinya lebih kepada mengurangi polusi. Jadi ketika kita berbicara, namanya saja sih sebetulnya bangunan gedung hijau. Artinya konotasi kita hijau, pohonan dan lain sebagainya. Tetapi lebih kepada penghematan energi, lalu kemudian mengurangi daripada katakan proses-proses yang menjadi mencemari. Misalnya begini Pak, ketika kita berbicara gas yang kita on-kan lalu kemudian berubah menjadi api, itu kan ada satu proses Pak. Ada proses, dan tentu daripada proses ini menimbulkan satu gas yang memang dalam tanda kutip juga akan menimbulkan polusi. Lalu kemudian listrik, ketika begitu kita terangin, itu tentu kan cahayanya juga menjadi satu pemborosan, kedua juga memang menjadi polusi cahaya. Lalu ketika kita membunyikan katakan radio yang keras-keras, kebisingan dan seterusnya. Nah, itu adalah bangunan konsep gedung yang mungkin secara konsep terpisah daripada landscape. Hanya namanya saja mungkin yang agak mirip gitu Pak. Jadi bangunan gedung hijau. Padahal sebetulnya konsepnya adalah tadi itu persyaratan bangunan gedung hijau apabila dia sudah bisa mereduksi katakan energi paling tidak 25%. Artinya dia hemat gas, dia hemat listrik, lalu dia hemat air, semua sumber daya bisa dihemat. Nah, itu kaitannya dengan bangunan gedung hijau. Tentu tadi ada bahasa polusinya atau mengurangi emisinya, peran landscape lah ini yang ada, itu ada tali temalinya. Itu Pak Ardi kira-kira sedikit penjelasannya Pak. Sudah dijelaskan tuh Pak Ardi. Jadi tidak Iya, kebenaran ada di sini semua nih orangnya. jadi kembali lagi gini ya Pak Rahmat. Jadi kembali lagi ke lingkungan ya, balik lagi ke situ Betul. juga pandangannya ya. Betul Pak. Iya. Desi. Begitu Pak Andri. Oke, makasih nih. Ini ada narasumber semua nih, Pak Rahmat Effendi sama Pak Pino. Cocok ini. Cocok. Satu gedung hijau, satu lagi landscape ini. Iya. Oke. Des. Iya Pak. Iya dong, lanjut dong. Ada yang mau nanya? Iya, ini mau lanjut Pak. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Yang lainnya yang ingin bertanya, apakah masih ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Nggak jadi Pak sih. Didi dari CV. Nanti Pak Didi ada. Pak Didi mau bertanya? Wiwit dari CV Sukma Aryafa. Pak Wiwit. Yang lain Aceh nggak yang jadi, bertanya? Nggak ada Pak, nggak ditanyain nggak ini. Pak Mirza. Ya udah. Pak Mirza dari Aceh mau bertanya? Nggak ada Pak. Ya baik, ini udah tidak ada yang mau bertanya atau bagaimana? Ya udah. Udah Jangan Pak, bertanya lagi, cukup. udah cukup ya Pak ya untuk pertanyaannya. Nah, materi yang hari ini itu pekerjaan landscape pertamanan yang sangat bagus temanya ya Pak ya. Terima kasih Pak Veno atas penyampaian narasumbernya, materinya yang sangat berguna. Semoga yang lainnya menyimak ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih. Pak ya, kita tutup acara ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan yang lainnya. Kami dari Arkindo mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih Pak Reza selaku Ketua Arkindo, Pak Veno selaku narasumber. Terima kasih. Terima kasih Pak ya sama-sama. untuk acara ininya. Selanjutnya kita masih ada acara di hari Jumat ya Pak ya, Zoom kembali.
nanti Jangan oleh lupa Pak. absen. Ya, jangan lupa untuk absen ya Bapak Ibu, ditunggu absennya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Izin pamit Saya ya pamit. Bapak-Bapak. Terima Ya. kasih. Pak Rahmat. Siap. Ya, kita hapuskan dulu, baru kita proses ke spesialis. Udah spesialis, kita kembali lagi ke kecil.